al-iman billahi wa rasulihi, sesungguhnya beriman kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, huwa jima'us sa'adati, merupakan kumpulan setiap kebahagiaan. Jima artinya terkumpul padanya semua kebahagiaan itu terkumpul pada iman. Di sini adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asluha, dan merupakan pondasi kebahagiaan, keselamatan, kesuksesan. Pondasinya adalah iman kepada Allah dan Rasulnya. Alladzi tubna alaihi, yang dibangun di atasnya kebahagiaan, keselamatan, itu kalau dibangun di atas iman kepada Allah dan Rasulnya. Wa asasuha, dan merupakan dasarnya atau pondasinya, alladzi alaihi tartakizu, yang di atas iman kepada Allah dan Rasulnya, tartakizu, bermarkas, bersumber. Nah. Wa ahlul iman, maka ahlul iman, yaitu iman kepada Allah dan Rasulnya, hum ahlus sa'adah, mereka itulah ahlus sa'adah, orang yang benar-benar bahagia, sukses, tenang. Mereka adalah ahlus sa'adah. Wa man faraqahu, barang siapa yang berpisah, al-imanu, berpisah dari orang tersebut keimanan kepada Allah dan Rasulnya, faraqathu as-sa'adatu, maka akan lepas pula kebahagiaan. Wa kana min ahli saqa, sehingga dia akan menjadi ahlus saqa, lawannya bahagia, yang dialami oleh orang yang ditinggal kebahagiaan adalah as-saqa, sengsara, ya. Maka dia akan berpindah atau kebahagiaan tersebut digantikan oleh kesengsaraan, kecelakaan, kebinasaan. Di mana? Fid dunya wal akhirati, baik kesengsaraan dunia maupun akhirat. Walihada, dari itu, fa inna man kana min ahlil iman, barang siapa termasuk ahli iman, maka itu kita akan berupaya, akan berusaha menciptakan diri kita ini termasuk ahli iman. Karena yang kita inginkan semua sepakat ingin bahagia, ingin selamat, ya, dunia akhirat. Makanya tidak ada yang terpenting bagi kita selain menciptakan diri kita menjadi ahli iman. Tahqiqon, secara sungguh-sungguh. Wa tatmiman, dengan menyempurnakan. Karena semakin sempurna keimanan, semakin tinggi kebahagiaannya, semakin aman semakin aman keselamatannya. Wa qiyaman, dan melaksanakan bimuqtadayatihi, kandungan-kandungan iman. Wa ma yastaujibuhu, dan apa yang dituntut, yang merupakan kewajiban-kewajiban iman. Apabila orang bisa seperti itu, nala, dia akan memperoleh minas sa'adati, akan memperoleh as-sa'adah. Sa'adah itu kebahagiaan, ketentraman, kesuksesan, keselamatan. Bihas bima indahu minal iman, kebahagiaan orang tergantung apa yang ada padanya dari keimanan. Semakin iman, makin tinggi, makin bahagia. Wa idza da'ufal imanu, apabila lemah keimanan,
Du'ufa hadduhu, maka akan lemah juga nasibnya. Akan lemah pula nasibnya minas sa'adati dari kebahagiaannya. Kebahagiaannya menurun, berkurang, tergantung menurunnya keimanannya. Wa idza dhahabal imanu, apabila imannya pergi, dhahabas sa'adatu, maka kebahagiaannya juga ikut pergi. Wa faraqatil insan, dan akan berpisah dari manusia. Kan binasa kalau orang ditinggal apa? Kebahagiaannya. Itu semua orang sepakat seperti ini, cuma kebanyakan orang itu enggak jujur. Ingin bahagia tapi enggak menempuh jalannya. Bagaimana? Nah, seperti tadi malam, kapal itu tidak berjalan di padang pasir. Ya, kapal tidak berjalan di daratan. Kapal itu di laut, harus ada airnya. Yang aku ingin bahagia, ingin selamat, semua orang. Sampai yang memerangi kebenaran, yang memerangi keimanan. Kalau ditanya ya ingin bahagia. Maka itu kedustaan. Wabil imani yas'adu, maka hanya dengan imanlah manusia itu bahagia. Wabil imani yatma'innu, maka hanya dengan iman hati itu menjadi tenang. Ini kan ya. Tapi suruh belajar iman, nah berat orang itu mau menempuh jalan-jalannya. Apalagi ini jalan menuju surga. Rasul mengatakan huffatil jannatu bil makarih. Surga itu diliputi dengan kesusahan. Tabiat orang tidak mau susah. Nah, rata-rata kita juga tidak mau susah. Padahal harus ditempuh. Nah, sabar duduk mempelajari iman, meningkatkan iman, menguatkan iman. Iman itu buah dari al-ilmu rosih. Ilmu rosih itu ilmu yang mendalam. Buah ilmu yang mendalam itu nanti muncul namanya iman, keyakinan yang kokoh. Wabil imani taqarrul aini, hanya dengan iman jiwa menjadi tenang. Wabil imani yasrahu sadri, hanya dengan iman dada menjadi lapang. Lawannya apa? Sempit. Nah, Allah berfirman, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Hanyalah orang-orang yang beriman, tenang hati mereka dengan zikrullah. Zikrullah itu dua, ingat selalu kepada Allah. Yang kedua, zikrullah itu adalah Al-Quran. Karena Al-Quran ini oleh Allah disebut zikra. Inna nahnu nazzalna az-zikra. Sesungguhnya kami yang menurunkan az-zikra, peringatan. Wa inna nahnu lahafizun, dan kami akan menjaga Al-Quran itu. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari Al-Quran, fa inna lahu ma'isyatan dongka, maka dia akan hidupnya gelisah, resah. Tadi ditinggal oleh apa tadi? Kebahagiaan. Orang yang meninggalkan Al-Quran, ditinggal kebahagiaan. Dia sengsara, walaupun secara zahir senyum-senyum, ketawa-ketawi. Nah, semua apa yang dimaukan nafsunya terturuti. Kalau hatinya jauh dari iman, kita yakin dengan apa yang diberitakan Allah Azza wa Jalla, yang maha mengetahui hakikat manusia. Apa kata Allah? Ma'isyatan dongka. Kehidupan mereka gelisah sebenarnya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ketahuilah hanya dengan zikrullah hati itu menjadi tenang. Alladzina amanu wa amilus salihati, orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Nah, yang hatinya tenang tadi, tuba. Allah siapkan tuba, bahagia. Tuba itu asalnya bahagia. Tuba lahum, mereka bahagia. Wa husnu ma'ab, dan nanti akhirnya keakhiran yang terbaik.
Apa? Surga Allah Azza wa Jalla. Semoga kita semua mencapai akhiran yang terbaik, yaitu surga Allah Azza wa Jalla. Semoga setiap kita tidak ada yang masuk neraka Allah. Butuh apa? Kesungguhan, kesabaran. Allah berfirman, "Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru." Tidak akan sampai kecuali orang-orang yang sabar. Nah, dan anehnya yang membenci, kata Al-Imam Ibnu Katsir, kebanyakan orang itu malah membenci sesuatu yang dibutuhkan. Di surat Al-Baqarah ketika menjelaskan tafsir, asa an yakuna an yakrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kalian itu membenci sesuatu, padahal itu kebaikan bagimu. Al-Baqarah itu. Asa an yakuna an tuhibbu asa an tukrahu yang tukrahu khairul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ada kalanya kalian itu membenci sesuatu padahal yang kalian benci itu kebaikan bagimu. Kata Imam Ibnu Katsir, gitu kebanyakan manusia. Maka kita enggak terlalu dengan banyaknya orang ya. Yang kita inginkan itu kita ini harus cocok dengan apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Apa itu iman kepada Allah, iman kepada Al-Quran, dan seterusnya. Kebanyakan orang, kata Imam Ibnu Qayyim, membenci yang dibutuhkan badannya, yang dibutuhkan dirinya untuk menyelamatkan darah dan dagingnya. Darah daging kita ini, kata Allah, bahan bakar neraka. Dan oleh Allah banyak diperingatkan. Fa'anzartukum, kata Allah, aku peringatkan kalian. Naron talazzo. Apa artinya? Api yang menyala-nyala. Apa kok bisa nyala-nyala? Karena bahan bakarnya manusia dan batu. Bukan batu biasa itu. Batu kibrit. Kibrit itu belerang. Belerang ini dibanding batu biasa, dia asapnya akan menyumbat pernafasan. Nah, kalau di sini penuh yang asap itu nggak bisa nafas. Yang kedua, panas melebihi batu biasa. Yang ketiga, kecepatan panasnya melebihi batu biasa. Itu dicampur dengan manusia, orang-orang yang tidak beriman. Nah, semoga Allah SWT menunjuki kita pada iman, menjadikan kita orang beriman. Maka kita harus sabar. Fasbir sobron jamila, kata Allah. Bersabarlah dengan kesabaran yang bagus. Surat napa niku Pak Mian? Al-Muzammil. Fasbir sobron jamila. Fasbir ala ma yaqulun. Apa artinya? Sabar dengan apa yang mereka ucapkan. Ucapannya Masya Allah pedesnya ngelaran hati. Enggak apa-apa itu. Anggap jamu. Jamu ya. Obat itu jenengan tidak suka tapi sampean senang. Jadi pada obat ini ada dua sifat yang kontra. Pertama sampean tidak suka, pertama sampean suka. Enggak suka karena pahit, suka karena sembuhnya nanti ya. Nah, sembuhnya nanti di surga, mudah-mudahan. Sekarang kita harus minum jamu, banyak jamu. Harus pakai jamu nih. Tahan banting biasanya, pamian, nggih. Atau nek anu didi langsung glembosi, langsung loyo. Nah, makanya minta kepada Allah, Rasulullah bersabda, al-mu'minul qawi khairun wa habbu ilallah minal mu'minid dhaif. Orang mukmin yang kuat, nah itu lebih baik kata Rasulullah dan lebih dicintai Allah daripada orang mukmin yang lemah. Di situ Rasul tidak membandingkan orang mukmin dan orang tidak beriman. Rasulullah masih membanding orang beriman dan beriman.
Cuma yang kuat imannya lebih dicintai Allah dan lebih baik. Nah, maka bagaimana supaya kuat imannya? Nah, ini latihan di pupuk imannya, disirami imannya. Nah, supaya kuat dan butuh memang penggemblengan tadi, ujian-ujian itu manusia butuh. Bagaimana ujian itu? Jangankan kita ya, masuk sekolah sekarang itu masih ada yang namanya apa itu, masuk perguruan tinggi itu apa? Setelah tes, setelah diterima ospek. Nah, apa ospek? Macam-macam namanya. di dikondisikan dulu. Maka kata Rasulullah SAW dalam hadis, "Waman yatasabbar yusabbirhullah." Barang siapa yang latihan sabar, Allah akan karuniakan kesabaran. Jadi kesabaran itu karunia dari Allah. Dari mana kesabaran? Kapan oleh Allah dikaruniakan kesabaran? Setelah yatasobbar. Yatasobbar itu latihan sabar. Gimana latihan sabar? Ayo tahan. Antemi. Ayo tahan. Tak antemi. Gitu. Nah, tidak akan dibiarkan orang itu mengatakan beriman sampai diuji oleh Allah Azza wa Jal. Surat apa Pak Mayer? Al-Ankabut ayat 2 ya. Gimana Al-Ankabut ayat 2? Ahasiban nasu an yatraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia mengira mengatakan kami beriman mereka enggak diuji? Nah, kalau ngaku beriman, mengatakan beriman, siap-siap menghadapi apa? Ujiannya. Menghadapi ujian dengan apa? Sabar. Tapi sabar itu kata Imam Asy-Syafi'i pahit. As-sabru mithlu ismihi. Kesabaran seperti namanya. Murrun madzaqatuhu. Pahit rasanya. Walakin hasiluhu ahla minal asal. Tetapi hasilnya lebih manis dari madu. Mangke mawon ten madu di surga insyaallah. Masuk madu ngomong, masuk gak iso ngomong. Wah. Angsal sedaya sakniki madu ngomong dereng saged iki Mas Harni. Ah, madu bisuta sik anjing diombe. Fal imanu, maka keimanan, ini kita akan membahas kenapa kita harus meningkatkan iman. Nah, fal imanu huwa tuma'ninatu. Maka iman itu adalah at-tuma'ninah. At-tuma'ninah itu ketenangan. Al-hakikiyatu yang hakiki. Hakiki itu artinya ori. Karena banyak orang ngaku tenang, ngaku bahagia. Tapi itu kebahagiaan yang palsu, yang KW. Huwa ar-rohatu, dia adalah ar-roha. Iman itu ar-roha. Iman itu roha. Roha itu bahasa kita istirahat, penenangan. Walladzatu, iman itu adalah kelezatan. Wa qurratul ain, dan apa qurratul ain? Kesejukan hati ya. Fasa'adatu, maka kebahagiaan murtabatun bil imani. Maka kebahagiaan itu terikat atau tergantung dengan iman. Walladzi rabataha bil imani, dan yang mengaitkan dengan iman, huwa Rabbul Alamin, adalah Rabbul Alamin. Tidak semua orang itu oleh Allah dikaruniakan iman. Tidak semua oleh Allah itu diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha bijaksana, yang maha hakim. Allah lah yang memilih kapan orang itu akan diberi iman di hatinya. Kalau lampu itu dinyalain,
Kalau ini dipakai ceklek, dinyalain hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga muncul dengan ketika oleh Allah dinyalakan hatinya iman, benih iman itu muncul kecintaannya pada iman. Kapan ya taklim lagi? Kapan ya di mana taklim lagi? Wah, itu cuma seminggu, saya kurang kalau seminggu. Kalau bisa tiap hari. Kayak gitu. Kata kalau Imam Nawawi itu sehari sampai 15 kali taklim itu. Sehingga betul sampai jadi imam tingkatannya. Dan itu semakin banyak asalkan paham, ikhlas, bukan bosan. Malah menimbulkan kecintaan-kecintaan, kerinduan-kerinduan. Seperti yang dikatakan oleh Khalifah yang ketiga, Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga, sinten Pak Mayar? Khulafa Ar-Rasyidin yang ketiga. Sinten? Utsman Ibn Affan radhiyallahu an. Beliau bersabda, "Idza taharatil qulubu," kalau hati itu bersih, ma syabi'a min kitabillah, dia tidak akan merasa puas, selalu haus terhadap kitab Allah. Wa khaliqul khalqi ajma'ina subhanahu wa ta'ala. Allah lah yang mengaitkan hati itu dengan iman. Disambung. Kayak tukang listrik itu disambung antaran listriknya dengan lampunya. Baru nyala. Nah, iki kok gak nyala, iki kenapa? Mungkin dobnya putus gitu. Kayak gitu. Lah yang nyambung antara listriknya dengan dob itu, antara hati dengan iman, itu Allah Azza wa Jal. Maka iman merupakan karunia terbesar. Tidak ada gunanya. Karena Rasul SAW, la tadkhulul jannata hatta tu'minu. Kalian tidak akan bisa masuk surga sampai kalian beriman. Wa man kana min ahlil iman, maka barang siapa termasuk ahli iman, Sa'idah. Pak Sa'idah? Pak Said? Kenapa Pak Said? Bahagia. Nah, Said bahagia. Di dunia wal akhirah. Semoga Allah menjadikan kita itu bahagia di dunia akhirat. Nek sumpek mawon kedah madosi majelis ilmu. Di situ Allah turunkan as-sakinah. Rasulullah hadis sahih. Rasulullah dawuh Allah akan turunkan as-sakinah terhadap majelis ilmu. Mas ya dengan tanah apotik beli obat penenang. Nanti habis obatnya ya sumpek lagi. Tapi kalau di majelis ilmu, Masya Allah, ilmu akan membimbing. Wa man faraqahu al-imanu, barang siapa lepas darinya keimanan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak disambung, faraqa as-sa'adatu, maka akan berpisah kebahagiaan di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Wa man da'ufa imanuhu, barang siapa lemah imannya, da'ufa nasibuhu, maka akan lemah nasibnya. Wa hadzuhu, dan sama ya, hadzuhu itu nasibnya. Minas sa'adati, kebahagiaannya akan melemah. Bihasbima da'ufa min imanihi, tergantung kelemahan imannya. Makin lama jauh dari ilmu, makin melemah. Sampai kata Imam Ahmad, sampai keluar iman itu, bersih, menjadi orang kafir, naudzubillah, dan bisa meningkat, menambah, meninggi, bahkan bisa melampaui derajat malaikat. Ulaika hum khairul bariyah, kata Allah Azza wa Jal. Dan surah apa nih pamian? Ulaika hum khairul bariyah. Nggih, surah apa niku nggih? Al-Bayyinah. Innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah.
Bariyah itu artinya ciptaan. Mereka itu sebaik-baik ciptaan Allah. Sinten? Walladzina innalladzina amanu atau walladzina amanu wa amilus solihati. Yang beriman dan beramal soleh. Ulaika hum khairul bariyah. Tapi lek kafir, innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum napa syarrul bariyah. Sejelek-jelek ciptaan atau ciptaan paling jelek. Nah, BAB ini yang kotorannya wong BAB ini. Seonten yang lebih jelek lagi dari itu, isinya sapi tank itu. Ada yang lebih jelek dari isinya sapi tank. Siapa? Orang kafir. Oke, Allah dawuh ulaika hum syarrul bariyah. Allah Subhanahu wa taala fa imma ya'tiyannakum minni huda. Maka apabila datang kepada mereka dariku hudan, petunjuk, faman tabi'a hudaya, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, fala yadillu wala yasqa. Orang itu tidak akan tersesat di dunia dan tidak akan celaka. Di dunia dan di akhirat tidak akan celaka. Itu satu syaratnya yaitu mengikuti hidayah. Di ayat lain Allah dawuh faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Surat Al-Baqarah, awal-awal surat Al-Baqarah. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, dia tidak akan merasa takut. Nah, dan tidak akan merasa sedih, juga tidak akan tersesat dan tidak akan celaka. Ayanahu subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala kataba, memastikan, menakdirkan, limut tabi'il huda, barang siapa yang mengikuti huda, mengikuti petunjuk, yaitu Al-Quran. Karena Al-Quran itu hudan. Allah berfirman, Dza'alikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin. Nah, bagi orang yang mengikuti Al-Huda, untuk bisa mengikuti harus belajar dulu. Tidak akan bisa orang mengikuti hudan tanpa memahami. Nah, wal iman, Allah tetapkan, Allah pastikan kepada pengikut Al-Huda dan pengikut iman, wa wahyir rahman, dan mengikuti wahyu ar-Rahman subhanahu wa ta'ala, al-hidayah. Allah pastikan orang itu mendapat hidayah. Nah, kalau ingin dapat hidayah, ikuti Al-Quran, ikuti iman dan wahyu. Allah tetapkan baginya as-sa'adah, kebahagiaan, wa'adahu, dan Allah akan lindungi, ya, minat dolalati wasyaqa, Allah akan lindungi dari kesesatan dan kecelakaan. Bahagia, senang. Karena lawannya yahzanun itu tadi, faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Tidak akan merasa sedih. Nah, akan diganti kesedihan dengan kegembiraan. Toh nanti ketika menghadap Allah sudah sukses, sabar di dunia, tinggal memetik buah-buah keimanannya, itu oleh Allah dilupakan kesusahan-kesusahan dunia itu. Nanti kata Rasul sallallahu alaihi wasallam akan didatangkan orang yang paling susah di dunia, dicelupkan ke surga, satu celupan. Ditanya oleh Allah, apakah kamu pernah merasa berat, susah? Enggak ya Allah, enggak pernah. Nah, jamu tadi ya, kan orang dapat jamu itu seneng ya. Nah,
Sudah nyari apotek sana, apotek sini, nggak dapat, sudah bensin habis, norong ke pom dulu, cari obat. Padahal obatnya baik. Begitu dapat obatnya senang. Padahal belum diminum, senang. Nanti ketika masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala, dia sudah, tapi juga akan didatangkan oleh Allah orang yang paling bahagia di dunia, paling sukses di dunia. Tapi ya dunia tok pikirannya. Nah, bahkan yang dilemparkan ketika dicelupkan ke neraka, apakah engkau pernah merasa bahagia? Enggak, kata orang ini. Hanya dilupakan kesenangan-kesenangan yang lama di dunia itu. Dan juga yang perlu difahami oleh kita-kita ini, kata Rasul SAW, awwalu man tusa'ir finnar al-ulama. Apa artinya itu? Orang pertama yang dimasukkan ke dalam api al-ulama. Apa al-ulama? Pak Mayar. Ulama itu jamak dari orang alim. Para wong-wong alim. Alim niku mondoke puluhan tahun niku. Wih, pun ngerti nahwu, ngerti sorot, ngerti alif bengkok, ya macam-macam. Wis, tapi kok malah jadi orang dibakar sebelum, kata Rasulullah SAW, awwalu man tusa'ir finnar al-ulama qabla ubatil ausan. Bahkan mendahului para penyembah berhala. Kenapa dia kok dibakar pertama? Ditanya oleh Allah, kamu belajar karena siapa? Karena engkau ya Allah, kadzabta, dusta engkau. Engkau belajar karena ingin disebut ulama. Engkau belajar ingin mendebati orang-orang bodoh. Nah, maka kita luruskan ngaji untuk apa? Memperbaiki diri, meningkatkan iman, menghilangkan kerak-kerak dosa, maksiat, ya kan? Kebodohan. Wa hadzal hadisun azimun. Hadis ini hadis yang agung. Fi bayanil iman, tentang menjelaskan tentang faidah iman. Karena kita akan mempelajari iman nanti, belum sampai kita belum membuka kitabnya. Masih menjelaskan kenapa kita belajar iman. Sejauh mana pentingnya iman bagi kita. Diterangkan oleh Rasulullah SAW. Hadis ini hadis yang agung menjelaskan tentang pentingnya iman. Wasifatu ahlihi, dan menjelaskan tentang sifat orang-orang beriman. Bagaimana sifatnya orang beriman. Wa bima tudzaku halawatuhu, dan dengan apa orang yang mengaku beriman itu merasakan manisnya iman. Berupa apa? Kebahagiaan. Nah, sedih, sumpek, stres kalau nggak ada taklim. Sehingga siap, ayo kerja yang semangat. Beli mobil yang zen, yang bagus. Untuk apa? Taklim. Nah, kan dunia itu untuk akhirat. Bukan akhirat untuk dunia. Nah, tadi malam dinasihati Ustadz gimana untuk supaya istiqomah itu hendaknya diantaranya, kan 4 nasihatnya nggih. Ya, diantaranya yang ketiga itu mudarat. Kenapa Mas mudarat? Teko konser ini nang Habibie sampai mudarat. Nah, Mas Budi ini yang ingat kayaknya. Lawannya dulu, lawannya mudarat apa? Mudahanah. Mudahanah di surah Al-Waqiah, wa antum tudhinuna wa tudhinuna wa tudhinun, surah Al-Waqiah itu. Lawannya mudarat itu orang yang mencari, orang yang mengorbankan dunia untuk menyelamatkan agamanya. Lawannya apa? Mudahana. Mudahana itu orang yang mencari dunia dengan mengorbankan agamanya. Kan kata ngoten saniki. Nah, apa sampean kuliah sarjana agama? Enak jadi guru tuh, enak. Guru agama. Bayarannya gede. Oh, iya.
Kenapa sampean mondok suwe-suwe? Enak, gak usah kerja jadi kiai itu. Tinggal tinggal buka pesantren, terima santri, dapat 100 santri. Sudah, apa tangan halus, kaki halus. Setiap salaman ada amplopnya. Saya pernah ziarah dulu ke kiai pondok di Jember, masih ada hubungan. Gimana? Saya waktu itu masih kuliah. Ya, gimana sekarang kamu? Masih kuliah? Yai. Ya, nanti bikin pondok. Kalau punya 100 santri itu sudah cukup itu. Kalau 5 toko sih mending gini katanya. 5 toko. Makanya belajar bahasa Arab Pak Mitro. Wong masjidun toh itu loh. Masjidun sebentar 5 menit hilang masjidun tadi. Masjid apa? Padahal masjid wis bendina dimasuki ya sik lali-lali. Kok jadi kiai? Untuk jadi kiai tadi puluhan tahun ya. Harus sabar. Dadi-dadine malah mudahana. Apa mudahana? Mengorbankan dunia, mengorbankan agama untuk mencari dunia. Itu definisi ulama su. Atau juga ulama su itu ulama jelek. Nah, itu nanti yang pertama dibakar, naudzubillah. Atau juga disebut pedagang agama. Jadi urusannya yang sana sini itu yang dipikir amplopnya. Pernah juga kiai ini sudah habis ceramah sudah jauh. Di jalan dilihat amplopnya kok dikit, balik. Amplopnya kurang. Itu cuma kurang, apalagi kemudian panitianya lupa dikasih amplopnya yang kosong, wah gimana? Sudah ada cuma gak sesuai notanya mungkin ya. Karena sekarang ya tidak murah. Kayak gitu, bikin orang tertawa tambah mahal ya. Bikin semakin lucu, makin mahal. Itu antri tahunan. Padahal Rasulullah SAW bersabda, Wailul lil mudahhikin. Apa artinya? Wailul lil mudahhikin. Nah, celaka orang yang suka bikin orang tertawa. Dia pokoknya ceramah sana sini ya apa bikin orang tertawa. Ya tertawa, pulang apa ngaji apa tadi? Wah, pokoknya lucu wis gitu. Lah ya apa? Mbah tadi wis pokoknya lucu wis gak iso diceritakno. Fa innal iman sesungguhnya iman nih tadi bahasanya kenapa kita harus belajar iman. Sejauh mana hadis ini menerangkan pentingnya iman. Fa innal iman sesungguhnya iman itu lahu halawatun. Iman itu punya halawah. Punya manis, rasa manis iman itu. Rasa manis di hati. Nah, itu melebihi manisnya yang di lidah. Nah, dan itu juga rahasia kenapa Allah Subhanahu wa taala banyak menciptakan rasa buah-buahan itu manis. Buah itu biasanya untuk nyemil. Bahkan ada yang umbi itu manis. Apa contohnya Pak Mayar? Telo, ya. Telo itu kan manis. Buah rata-rata manis, salak manis, jeruk manis, apel manis. Enggak pakai gula. Pakai apa? Pakai kun tok. Nggih. Allah dawuh, "Idza aradallahu syai'an fayaqulu lahu kun." Kalau Allah menghendaki sesuatu, apa yang Allah inginkan, Allah tinggal ngomong apa? Kun. Terus fayakun, maka jadilah. Gitu tok. Kalau jenengan kan bikin teh aja supaya manis, pelaren beli gula dan ini dan seterusnya. Punya halawa. Kenapa rata-rata itu cemilan itu buah-buahan itu manis? Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah,
dalam rangka untuk melembutkan hati. Nah, cuma orang Indonesia sukanya malah yang itu, yang pedes-pedes, terasi, gitu-gitu ya. Suka pecel, cabai, pedes-pedes. Sehingga omongannya seringnya pedes-pedes. Kalau makanannya manis-manis, bisa dilihat nanti di tafsir syarah hadis kenapa Rasul SAW mendahulukan kurma ketika berbuka. Itu diantara rahasianya. Wa madzaqatuhun, dan iman itu madzaqah. Madzaqah itu punya rasa. Ada rasanya, jamilun, yang rasanya itu jamil. Kenapa Pak Mayar jamil? Bagus, rasanya itu bagus. Wa ta'mun, ta'mun itu juga rasa. Hulwun, rasanya iman itu hulwun. Hulwun manis. Di Arab sana, negeri Arab, pinggir-pinggir jalan, halawah, isinya halawah. Kalau di Indonesia kan pecel. Boleh, di pinggirnya itu pecel-pecel itu ya. Kalau di Indonesia, di Arab sana halawah. Halawah itu manisan. Nah, manisan-manisan itu yang beli, kayak kita beli es krim kayak gitu. Segala jenis modelnya, bau rasanya di situ. Nah, itu melembutkan hati. Demikian juga iman, punya rasa yang manis. La yajiduhu, tapi tidak bisa dirasakan manisnya iman itu kullu ahadin, oleh setiap orang. Siapa yang bisa merasakan? Tadi, orang yang oleh Allah disambung iman dengan hatinya. Wa innama samatun, sesungguhnya di iman itu hisalun. Iman itu punya unsur-unsur. Punya kandungan-kandungan iman itu. Azimatun, yang kandungnya itu azimah, kandungannya itu agung. Min hisalil iman, berupa kandungan-kandungan iman. Wasifatun, iman itu punya sifat-sifat. Azimatun, yang agung. Min sifatil mu'min, yang kalau ada pada orang itu, sifat-sifat iman itu menjadi sifatnya orang-orang beriman. Maka orang beriman itu nanti mengikuti kandungan sifat-sifat iman. Nah, mengikuti bimbingan iman orang itu. Zahirnya, batinnya, akidahnya, keyakinannya, ibadahnya. Nah, baru orangnya itu Masya Allah hidupnya. Idza tahaqqaqal mar'u bittisafi biha, kalau orang itu memastikan pada dirinya, memasukkan iman itu pada dirinya dengan sifat-sifat iman yang telah dipelajari. Dzaqa halawatul iman, dia akan merasakan manisnya iman. Merasakan susah kalau enggak ada taklim. Itu tuntutan iman, itu sifat iman. Aku kok malah kepingin taklim lagi ya. Nah, itu tanda benih iman muncul. Tapi kalau enggak ngaji ku tenang-tenang, wah ini cambahnya itu enggak tumbuh, mengkeret ya. Mungkin pengairannya kurang, atau didatangi wereng, atau didatangi hama, atau kena injak anak-anak. Kalau masih cambah, jangankan anak-anak, ayam. Ya, injak ayam itu sudah patah karena masih lunak. Nah. Wa wajada biha ta'muhu, dia akan merasakan manisnya iman. Kama ahbara bidzalikan Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana dikabarkan oleh An-Nabi Al-Karim shalawatullahi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi. Qauluhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salasun, 3 perkara, mangkunna fihi, 3 perkara, barang siapa yang ada padanya 3 perkara itu, yaitu salasu hisolin, 3 perkara yang sangat agung. Ini bimbingan iman, supaya imannya tadi menjadikan orangnya mencapai kebahagiaan, kesuksesan. Hendaknya hatinya itu diisi dengan 3 perkara ini. Yang diimani oleh hatinya itu 3 perkara ini. Baru imannya ini mengantarkan kepada kebahagiaan. Wasifatin jalilatin,
Tiga perkara ini mempunyai sifat-sifat yang jalil. Jalil itu tinggi. Hiya min sifatil iman. Itu merupakan sifat iman. Wa hisalihi al-azimah. Kandungan yang agung. Kata Rasulullah SAW, "Man kunna fi wajada bihinna halawatal iman." Dengan tiga perkara ini dia akan merasakan manisnya iman. Ai innama tujatu wa tunalu. Maksudnya dia baru akan merasakan manisnya iman itu bitahqiqi hadhihi sifat, dengan memastikan pada dirinya tiga sifat ini. Nah, famanit tasafa biha, barang siapa yang mensifati dirinya dengan tiga sifat, tiga kandungan yang Rasulullah sebutkan ini, wajada halawatal iman, wa wajada ta'mahu, dia akan merasakan manisnya iman. Lianna wujudal halawah, karena merasakan manisnya bisyai, dengan sesuatu, yattabi'u al-mahabbah lahu. Kalau sudah muncul rasa manisnya, bisa merasakan manisnya, ya, yang dimakan oleh lidahnya atau yang dimakan oleh hatinya, yattabi'u al-mahabbata lahu, akan diikuti oleh cinta. Muncul rasa kepingin lagi. Lama-lama apa? Ketagihan. Ketagihan bahasa lainnya kecanduan. Dan itu bagus, kecanduan iman. Wah, Masya Allah ya. Saya kalau nggak ada peningkatan iman itu rasanya gersang gitu. Walaupun perut kenyang, walaupun semua yang diinginkan, dan yang lain daripada iman itu rendah. Ya. Nah, sehingga orang beriman itu orangnya anteng. Karena akan milih perkara-perkara yang meningkatkan iman saja. Contoh yang terbaik para sahabat, generasi terbaik imannya. Sampai orang-orang generasi setelahnya mengatakan amalan kalian itu jauh lebih banyak daripada amalan sahabat. Lebih banyak kalian. Tapi nilainya, kualitasnya tidak ada yang bisa mengalahkan sahabat. Nah, karena sahabat itu fokus di peningkatan imannya, sehingga imannya menggunung. Tapi generasi setelahnya fokusnya, senangnya menambah banyaknya amal ya daripada iman. Padahal nilai amalan tidak ada tergantung daripada imannya. Faman ahabba syai'an, maka barang siapa yang mencintai sesuatu, awistahahu, atau dia sudah merasakan, sudah muncul kecintaannya. Nah, dan dia sudah merasakan, idza hasala lahu muraduhu fa innahu yajidul halawah, dia mulai merasakan manisnya. Wal ladzata, merasakan lezatnya. Wasurura, dia mulai muncul kesenangannya, gembira, bahagia. Bidzalika, dengan itu. Cuma seringnya itu yang ngajari itu bukan iman yang diajarkan tadi, itu lucu-lucuan toh ya. Bukan iman yang, bukan hatinya, bukan airnya, bukan minumannya, bukan nutrisinya, bukan gizi imannya yang disampaikan. Nah, tapi malah diisi subuhat-subuhat. Nah, maka subuhat-subuhat itu hanya bikin panas. Subuhat itu kayak lumpur panas. Ya, kayak lumpur panas. Tapi kalau Al-Quran, As-Sunnah dengan pemahaman salafus saleh, itu air, menyejukkan. Coba aja dengan kumpul dengan orang-orang alim. Ingin ketemu lagi, muncul kerinduannya. Yang keluar dari lisannya, ilmu yang menyejukkan hati. Tapi kalau kumpul dengan ahlu dunia, yang ngomongnya sana sini dunia, bikin hati keras. Nah, walladzatu amrun, kelezatan hati, kelezatan iman itu amrun, sesuatu, yahsulu uqbai idrakil malaim. Itu bisa dirasakan. Nah, kelezatan iman itu dirasakan setelah dia
merasakan, enak ya, iku lho, masakannya orang ini, Masya Allah. Kapan? Wis nilii. Lah durung nilii apa bisa komen kayak gitu? Ya. Oh, Masya Allah. Mas ya sama-sama apalah, makanan apalah. Sama-sama weci, wecinya Pak ini, wecinya Bu ini dan Bu ini beda. Wah itu loh Masya Allah wecinya. Oh itu loh Masya Allah masakannya. Maksudnya sama-sama weci ya, sama-sama satu jenis nama. Ini beda. Kapan orang bisa merasakan iman? Setelah dia, nah, alladzi huwa al-mahbub. Nah, dia baru merasakan lezatnya setelah dia mencicipi. Setelah nilai yang itu memang al-mahbub yang dicintai au al-mustahi yang yang diminati, yang diinginkan. Nah, wa dzakara alaihi salatu wassalam umuran salasatan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan di hadis ini 3 perkara. Aslun yang pertama itu sebagai pondasinya, pokoknya. Wa far'un dan yang 2 berikutnya itu far'un. Far'un itu cabang. Sebenarnya ada 3 ini, ada di hadis ini. Di hadis ini 3 perkara. Pertama pokoknya, yang kedua cabangnya, yang ketiga daf'u madodin namanya. Daf'u madodin itu lawannya. Daf'u itu yang menghalangi lawannya, lawan iman. Nah, wa hadhihi salasatu hiya allati yajidu biha al-mar'u halawatal iman. Maka dengan 3 perkara ini seorang hamba bisa merasakan manisnya iman. Pertama pondasi, yang kedua cabangnya, yang ketiga lawannya. Samalah dengan bertani. Orang itu kalau bertani kan dia pertama membersihkan ladangnya. Kalau iman membersihkan hatinya, ya. Ojo ada niatan lain selain Allah Azza wa Jalla menerangkan perintah. Jangan ada niatan lain selain menghilangkan kebodohan, kegelapan, kezaliman yang ada pada diri kita. Itu berarti pembersihan ladang. Kemudian benihnya, dipilih benihnya yang bagus. Nah, setelah itu ditandur pengairannya. Pengairannya dari mana? Dari sana pengairannya. Siap ngalir setiap hari atau seminggu sekali. Kalau nggak ada pengairan, gali sumur. Nggak ada sumur, ya siap mikul nyirami. Tapi harus siap embernya untuk nyirami, selangnya untuk nyemprot. Nah, tidak cukup itu kan proses pengembangan namanya. Mulai dari bersihkan ladangnya, memilih benih, menanam, siapkan pupuknya. Tapi juga nggak cukup itu. Supaya berkembang bagus, harus disiapkan daf'u madod. Bahasanya di sini daf'u madod. Daf'u madod itu yang mengganggu perkembangan. Nah, yang mengganggu perkembangannya. Pengairannya jangan sampai putus. Ya. Yang kedua, siapkan semprot pestisida. Nah, ngedepi sehingga dia betul-betul dijaga perkembangannya. Jangan sampai ada gangguan-gangguan. Itu kan juga kaidah menanam. Baru dengan 3 perkara ini, orang itu akan merasakan manisnya iman. Nah, wallahu a'lam bishawab. Belum selesai ya hadis ini. Tapi Masya Allah, hadis ini kandungannya perkara yang sangat kita butuhkan untuk menanamkan iman, mengembangkan iman pada diri kita masing-masing
Semoga ilmu ini menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadikan menambah iman kita, menambah amal baik kita. Semoga Allah memberikan hidayah dan taufiknya kepada apa yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah SWT juga memaafkan, mengampuni segala dosa dan maksiat kita. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.